Hai kelas, manajemen perkantoran dan kearsipan. Kita ketemu lagi di education video kali ini mengenai materi manajemen perkantoran dan kearsipan untuk materi yang terakhir sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Ya. Nah, bab yang terakhir ini adalah mengenai teknologi informasi untuk perkantoran modern. Oke. Yang pertama, apa sih sistem informasi itu? Nah, menurut ahli Gordon Davis, sistem informasi merupakan jalinan yang terintegrasi antara manusia dan atau mesin untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Nah, itu sistem informasi. Nah, kalau teknologi informasi itu ya sering diartikan sebagai bagian dari seluruh komponen yang berhubungan dengan data-data atau informasi-informasi yang dihubungkan melalui perangkat komputer. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, pentingnya informasi bagi pucuk pimpinan itu apa aja? Ya. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, dengan adanya informasi, ya, adanya kejelasan jalur birokrasi menjadi semakin ringkas. Nah, yang ketiga, memperluas akses terhadap pihak lain maupun pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, memudah controlling atau pengawasan langsung dari si atasan kepada bawahan. Ya. Selanjutnya, dengan adanya informasi, ya, kita dapat melakukan evaluasi setiap saat untuk perencanaan ke depan, ya, atau forecasting ke depan yang akan kita lakukan. Nah, yang terakhir, dengan adanya informasi itu dapat memberikan keputusan yang lebih pasti atau keputusan yang tepat yang diambil oleh pimpinan. Ada beberapa jenis-jenis aplikasi teknologi informasi pada perkantoran modern. Ya, ini sering kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, dalam masa-masa kuliah juga sering kita gunakan. Ya, seperti itu ada spreadsheet. Contohnya adalah Excel, Microsoft Excel. Kedua ada aplikasi word processing. Contohnya adalah Microsoft Word. Nah, kemudian ada aplikasi desktop publishing, ya. Contohnya PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW. Nah, kemudian ada aplikasi untuk communication, itu kita lebih sering menggunakan email. Manfaat teknologi informasi berbasis internet bagi perkantoran modern itu apa aja? Nah, yang pertama, ya, kita dapat saling tukar-menukar informasi, ya, walaupun kita dalam jarak yang jauh. Misal, antara kantor pusat yang berada di center Jakarta dengan kantor cabang yang ada di Pontianak. Ya. Dalam waktu singkat kita bisa langsung mengirimkan laporan melalui email misalnya. Langsung dapat diterima pada saat itu juga kepada pucuk pimpinan yang memerlukan data di kantor cabang. Yang kedua, kita dapat mengetahui perkembangan terkini yang berhubungan erat dengan masalah-masalah substansi organisasi. Ya. Yang ketiga, kita dapat mengambil langsung, mengcopy atau mengunduh informasi yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya dengan adanya internet, dengan adanya teknologi ini, penggunaan kertas menjadi berkurang. Ya, kita tidak perlu mengirim surat menggunakan kertas lagi. Kita kirim surat menggunakan email. Jadi lebih paperless. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan teleconference antara sesama pengguna. Contohnya, kita akan mengadakan rapat dengan kepala pusat di Jakarta.
Dan di seluruh cabang seluruh Indonesia, kita bisa melakukan teleconference dalam satu waktu. Ya. Dan akhir-akhir ini sering dilakukan karena kita semua sedang work from home dan study from home. Nah, so itu saja materinya. Nah, tugas silakan Anda lihat melalui Google Classroom. Ya, akan saya share di Google Classroom dan silakan Anda kumpulkan melalui Google Form dan isilah Google Form Anda dengan lengkap karena itu adalah bagian dari penilaian. Ya. So, subscribe this education video ya. I hope you are stay at home, stay healthy, and stay praying. Selamat belajar dan minggu depan adalah minggu terakhir. Saya akan tetap memberikan tugas melalui Google Classroom ya, sambil Anda belajar dalam menghadapi ujian akhir semester 2 minggu yang akan datang. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini tetap berlalu dan kehidupan normal kita akan kembali berjalan seperti biasanya. Oke? I miss you guys and bye-bye.